Selamat malam semuanya. Ketemu lagi di serial IG Live. Tanya Mentor. Malam ini kita punya topik tentang keuangan. Tepatnya tentang pinjaman. Jadi buat sahabat semua, silakan bergabung. Mari kita ngobrol-ngobrol bareng mentor-mentor hebat di sini. Pembicaranya malam ini adalah Bapak Suwandi Wiratno, founder dari Cemungut.id, dan juga beliau adalah Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia dan Presiden Direktur dari CSUL Finance. Jadi malam ini kita kedatangan mentor yang luar biasa, berpengalaman yang luar biasa banyak sekali mengenai pinjaman, gitu ya. Mari sebentar kita panggil dulu orangnya. Saya coba WA dulu ya. Halo, selamat datang. Ni hao, wohen hao, Pak Genjer. Oke, Pak Suwandinya sudah datang. Mari kita panggil. Selamat datang semuanya. Halo, selamat malam Pak Bos. Malam, bro. Apa kabar? Baik. Thank you Pak, udah gabung lagi serial Tanya Mentor sama Cemungut nih. Ini terakhir kita 2 minggu lalu ya Pak ya? Iya, 2 minggu lalu kita bicara Ya, mengenai bikin. supaya jangan terjerat hutang gitu kan? Ya. Kalau masih ingat. Siap. Oke, yuk mari kita mulai. Jadi selamat malam semuanya, sahabat dari Tanya Mentor. Malam ini kita kedatangan narasumber yang seperti biasa, setiap hari Minggu kita bahas tentang keuangan. Malam ini judulnya sangat menarik, adalah bagaimana cara menghitung kapasitas pinjaman dengan benar dan juga sehat. Nah, itu kata kuncinya. Jadi buat sahabat semua, follower dari Tanya Mentor maupun Cemungut, silahkan gabung. Kalau ada yang mau tanya, apapun profesinya, mulai dari mana, mulai dari mahasiswa, karyawan, pengusaha, atau yang sekarang terkena dampak COVID, yang lagi terjerat hutang, ya boleh kita ngobrol-ngobrol banyak malam ini. Nah, oke, mari Pak, kita mulai. Cari dulu Pak tempat duduk yang spot yang enak dulu. Bentar. Ya udah nggak apa-apa sambil ngobrol aja, Siap. bro. Oke. Sambil ngobrol Kalau aja. gitu kita pertanyaan pertama Pak. Prinsip Ya, kalau pinjaman yang benar dan sehat itu seperti apa, Pak Sondi? kalau kita bicara pinjaman sebenarnya pertama kita masuk dulu kepada pendapatan gitu kan. Sebelum pinjaman kita bicara Hmm. pendapatan dulu gitu. Atau mungkin gini, kalau orang tuh mau usaha atau mungkin baru baru lulus nggak punya duit terus mau gimana, pokoknya pendapatan dulu yang kita mesti pikirkan gitu loh. Nah, Hmm. seringkali menurut saya anak muda atau siapapun juga itu ambisinya kencang, ambisinya kuat, Hmm. ambisinya kencang, apalagi di zaman zaman sekarang nih bro. Zaman sekarang ini kan Hmm. zaman dimana pengaruh akan gadget, pengaruh akan segala macam benda-benda elektronik yang mahal, nggak murah sebenarnya. Coba bayangkan, handphone harganya misalnya berapa? 10 jutaan ada, 15, 20 ada. Pikirkan loh, itu sama dengan harga satu motor loh. Betul Pak. Ya, Handphone saya tapi rusak, mau ganti iPhone X itu udah iPhone 11 udah 20 juta. ya Mikir saya itu mau ganti juga. kelihatannya so simple, sangat sederhana, tapi kadang orang nggak mikir gitu loh. Jadi sebenarnya Hmm. kebutuhan kita itu adalah meminjam kalau nggak punya duit. Hmm. Tapi sebelum meminjam tuh mesti mikirin dulu pendapatan kita tuh apa sih? Bagaimana nyari Hmm. pendapatan? Atau kalau nggak nyari Oke. pendapatan,
kalau saya mau mulai usaha, bagaimana saya meminjam, kan gitu kan? Jadi bolak-balik nih, pinjam, Ya. terus saya punya pendapatan enggak? Atau kalau saya enggak punya, saya belum bisa meminjam, pendapatannya gimana? Saya masih ingat waktu saya kuliah, ya, di Amerika tuh kalau orang mahasiswa di Amerika itu mendapatkan kredit card itu nggak mudah dulu. Kredit card bukan suatu barang murah dulu. Kalau sekarang murah, siapapun bisa dapat. Bahkan sampai terjerat hutang karena kredit card tuh ada. Ya, nah jadi untuk dapat kredit card itu perlu satu usaha. Usaha bagaimana kita lulus dari kuliah. Pada saat kita lulus kuliah, kita mau apply dapat kredit card. Dulu bank itu benar-benar mau melihat pendapatan kita berapa. Nah, saya mau masuk ke situ yang saya bilang pendapatan. Nah, ujungnya adalah kalau masih ingat sesi saya yang pertama, itu adalah bagaimana kita menahan nafsu untuk tidak ikut-ikutan. Gitu ya, Bro ya. Tunda kesenangan waktu itu, Pak ya. Nah, kesenangan itu kita harus menahan nafsu. Pada saat pertama kalau kita pikir bersama nih, orang lulus kuliah, orang lulus apapun juga lah, nggak kuliah, terus nggak punya pendapatan, misalnya hanya SMA, terus misalnya nggak punya kemampuan untuk meneruskan sekolah dan segalanya. Setiap orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Ya, nggak ada yang sama satu dengan lainnya masalahnya. Masalahnya misalnya orang di akademi, misalnya saya kurang pinter, tetapi saya yakin setiap orang itu lahir ke dunia, diberikan talent, diberikan kemampuan. Masalahnya kemampuan itu mau nggak kita pakai? Betul, ya, Pak. Mau nggak kita eksploitasi kemampuan kita, atau kita mau males-malesan? Males-malesan terus menyalahkan keadaan. Betul, Pak. Ya, jadi saya mau pakai background pada kodratnya betul, Pak. Betul, Pak. Pada kodratnya manusia kan unik, spesifik, spesialisasi orang beda-beda, dan sebenarnya punya keunggulan yang berbeda dibanding yang lain ya, Pak. Tinggal kita mau menggunakannya apa tidak ya. Iya, ya. Jadi kalau kita mau mengeksplor, kita tuh bisanya apa sih? Nah, pada saat kita bisanya apa, kita juga jangan terlalu menuntut pada awal-awal kalau kita baru mulai. Ya, karena sosial status setiap orang beda-beda. Ada yang dia dilahirkan dari orang yang punya, memang orang tuanya udah punya uang dan segalanya. Terus ada orang yang dilahirkan mungkin dia harus berjuang. Iya. Ya, ada yang mungkin ya setengah berjuang. Masing-masing beda-beda. Nah, di zona sini, waktunya beda-beda, Pak, kalau istilahnya. Ya, di sini yang saya bilang pendapatan itu merupakan sesuatu hal yang harus kita jaga. Nah, kembali, kalau kita baru mulai lulus kuliah, atau kita punya ijazah, diploma, dan apapun juga, kita mau kerja. Ya kan? Kerja pertama tentu adalah gaji yang kita harapkan. Tetapi ada orang yang susah nyari kerjaan. Dia frustrasi. Nah, justru ini yang saya mau cerita di awal nih, Pak Bro Hendra. Belum sampai kepada maksimum hutangnya itu berapa, tetapi pertama, bagaimana orang menghadapi situasi frustrasi ini. Ini yang paling bahaya. Dia membenci orang tuanya, dia membenci saudara-saudaranya, dia membenci keadaannya. Padahal dia tidak tahu bahwa dia sebenarnya mempunyai kelebihan. Nah, itu harus dicari dalam diri kita. Nggak ada orang yang tahu kecuali diri kita sendiri. Dan yang paling penting, nggak boleh males. Ya, jadi explore, cari sebanyak-banyaknya, berteman dengan sebanyak-banyaknya, minta referensi sebanyak-banyaknya kepada siapapun juga. Dan jangan pernah malu. Oke, itu dulu nih. Nah, sekarang kita masuk dalam kerjaan kalau yang namanya pendapatan. Nah, anggaplah misalnya akhirnya dia berhasil mendapatkan pekerjaan. Dapatlah dia gaji. Misalnya kalau di Jakarta kita bicara UMR, dia lulus kuliah, dia hanya digaji 3 juta. Komplain dia. 3 juta. Saya bisa beli apa? Dia mikir, nggak bisa beli handphone, gengsinya ada keluar semua.
Nggak perlu gengsi, teman-teman. Handphone ada kok yang harganya 300.000, 400.000. Ya, nggak perlu gengsi. Yang pertama adalah terima kenyataannya kalau memang kita hanya dihargain 3 juta. Nah, kerja. Nah, pada saat kita punya 3 juta, berapa yang kita bisa pakai kalau kita mau minjem? Kalau kita mau beli sesuatu. Banyak orang juga salah, bro. Kemarin ini kita pernah cerita bahwa menggantikan beli motor, menggantikan biaya transportasi. Betul. Ya, saya setuju. Tetapi selain kalau kita misalnya beli kendaraan motor, beli kendaraan apapun juga yang kita beli untuk kendaraan kita, bukan hanya biaya waktu kita menggantikan biaya naik bus diganti dengan cicilan motor, tetapi harus mikirin kalau nanti ganti ban, beli bensin, itu ada tambahannya. Biaya plus-plus itu namanya, Pak. Biaya plus-plusnya itu yang kadang orang nggak pikir. Nah, saya selalu menyatakan, disinilah bagaimana kita harus berpikir kalau kita punya gaji 3 juta, berapa sebenarnya dari 3 juta ini maksimal hutang yang bisa kita dapat. Kalau kita mau berhutang, dan kita tidak terjerat hutang. Nah, kalau saya akan mengatakan begini, dari 3 juta, pasti kalau kita baru lulus kuliah, harapan kita jangan kita mau tinggal ngekos di tempat lain kecuali memang kita pindah luar kota. Tapi kalau bisa kita tinggal dengan saudara, tinggal dengan orang tua. Dengan 3 juta kita punya, kita pakai 1 juta kalau kita mau pakai apapun juga. 30%-nya lah kita anggap. Nah, kalau 30% dari 3 juta itu 1 juta kan? Nah, kita anggap misalnya 1 juta, itu kita bisa beli apa? Maksimum hutang. Kalau kita bicara maksimum hutang, dari 1 juta itu, kalau bunga rata-rata di bank itu adalah 15%, maksimum kita paling bisa berhutang 6 juta. Kenapa 6 juta? Kalau kita hanya bayar bunganya saja, 15%, itu setahun, itu artinya berapa, bro? 15 kali 3 juta gitu ya, 450.000. Enggak, kalau kita bicara, 3 juta per bulan, kalau kali 12 kan 36 juta. Betul. Kalau 30%-nya 12 juta. Ya. Betul kan? Kalau bunganya 15%, artinya 12 juta. 12 juta itu kita bagikan 15%. 12 juta bagi 15%. Artinya kita bisa pinjam sampai 80 juta. Kenapa 80 juta? 80 juta kalau kita hanya bayar bunga 15%, tapi nggak turun-turun tuh utangnya itu. Cuma bayar bunga doang ya? Bayar bunga doang, dari penghasilan kita yang 3 juta dikali 12, 36 juta, dikali 30%, 12 jutanya itu kita hanya untuk bayarin bunga. Bisa kita pinjam 80 juta. Ya, dengan catatan pengembaliannya mesti bunga saja ya, Pak ya? Bunga saja, artinya apa? Misal kita adalah orang tuanya mampu. Bapaknya atau ibunya masih bisa, oke lah, untuk awal-awal kamu baru lulus kuliah, saya kasih kamu 3 juta sebulan. Simpen uang 3 juta itu kali 12 sama dengan 36 juta setahun saya bisa dapat. Itu gaji dari orang tua lah, anggap. Misalnya belum bekerja. Nah, kalau misalnya mau berusaha, mau jadi pengusaha sendiri, UMKM, mikirin, misalnya mau usaha macam-macam loh, anak-anak sekarang bisa digital printing, sablon. Dulu kalau orang nyablon, sekarang adalah digital printing. Betul, Pak. Ya, nawarin usaha-usaha. Kalau dia kreatif, dia bisa gambar, bisa desain. Nah, terus bagaimana mau minjem? Ada, bisa ke bank. Minjem yang namanya kredit usaha rakyat KUR. Maksimum 25 juta. Nggak perlu jaminan. Tapi urus dulu surat-suratnya. Ya, urus surat-suratnya, terus surat-suratnya, legalitasnya, terus ngajukan ke bank, dapat KUR 25 juta. Kalau 25 juta, bayar bunganya aja berapa, bro? Kalau bunganya, bunga KUR 9%, anggaplah kita bicara bunganya 10%.
10 kali itu 2,5 juta. 250 ribu. 2,5 juta. Kalau 2,5 kita juta ya ya. 3 juta, kalau kita digaji 3 juta sama orang tua kali 12, 36 juta, untuk bayar 2,5 juta mampu nggak? Ya pasti bisa. Mampu kan? Jadi ini salah satu tips pertama, kalau mau minjem, kita ukurkan dulu dengan kemampuan kita. Oke. Ya, jadi supaya kita jangan minjemnya berlebihan. Ya. Kita tahu. Misalnya contoh saya ulang lagi, kalau kamu punya pendapatan 3 juta sebulan, dikali 12 sama dengan 36 juta. Pelan-pelan ya. Betul. Step pertama, pendapatan saya totalnya 36 juta. Pendapatan bulanan dikali 12 bulan dulu ya Pak ya, Ya dikali pendapatan per tahun. Oke. Betul. Sama dengan 36 juta. Nah, dari 36 juta, step kedua dibagi 3. Sama dengan 12 juta. 12 juta. Jadi kita punya 12 juta untuk keperluan apa nih, kita simpen dulu. Ya, ada 12 juta, 24 juta, ada 24 juta. Jadi ada kotak A, kotak B, kotak C. Nah, yang 12 juta pertama kita bisa pakai untuk bayar pinjaman. Kalau kita mau minjem. Nah, sekarang saya yang C, step ketiga, kalau saya punya 12 juta, ya, 12 juta yang punya kemampuan untuk membayar bunga bank. Nah, kita mesti bertanya, bunga banknya berapa? Kalau bunga banknya 10%, 12 juta dibagi 10%. 10% per tahun ya? Iya. Berarti kita boleh pinjam 120 juta. Tapi nggak bisa pulangin utangnya tuh. Jadi 120 juta duitnya kita pakai buat muter terus. Asalkan kita bisa memutar uang 120 juta itu lebih dari 10% pinjaman bank. Keuntungannya. Jadi misalnya kalau kita kerja digital printing, kita mau ngambil keuntungannya 25%. Kita belum punya pegawai nih, kerja sendiri. Nah, berarti kan dari keuntungan 25%, 10% buat bayar bunga. Masih ada untung 15%. Nah, 15% itu bisa nggak buat bayar bensin, buat kita operasional kemana-kemana. Kalau nutup, jalankan kerjaan itu. Nanti bisa pinjem perlahan-lahan sama bank. Nggak langsung. Memang secara hitungan bisa pinjam 120 juta. Tetapi dengan kita belum punya apa-apa, bagaimana kita pinjam 120 juta? Pinjam dulu dong. Kalau di bank itu ada KUR, kredit usaha rakyat, namanya 25 juta tanpa jaminan. Pinjam 25 juta, kemampuan bayar bunga. Nanti dari 25 juta kita mau tingkatkan omset kita perlahan-lahan bisa. Itu salah satu ya Pak Hendra ya. Bro. Iya, betul Pak. Ya. Step-stepnya ya, mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Step pertama punya pendapatan kali 12. Step kedua kali 12 bagi 3. Bunga banknya ya bagi 3. Nah, itu kita bagi kotak A, kotak B, kotak C. Nah, kotak A ini adalah bagaimana kita akan pakai kalau kita minjem duit ini hanya untuk bayar pinjaman. Kotak B adalah saya akan pakai untuk kalau saya perlu keluar beli bensin kalau punya kendaraan sendiri atau naik bus atau yang apa untuk operasional diri saya. Untuk makan, untuk apa? Kotak C yang 12 juta, ini kan setahun hitungannya ya. 3 juta per bulan kali 12, berarti 36. Setahun 12 juta saya simpan untuk buat bayar pinjaman kalau saya butuh. Pinjaman, buat living cost hari-hari, sisanya yang kolom ketiga. Adalah kalau suatu keadaan mendadak, saya bisa ambil dari sini. I see. Jadi harus ada tabungan. Ya. Oke, Pak. Jadi kalau misalkan buat sahabat semua tanya mentor, jadi hitung-hitungannya tadi gaji dikali 12 dibagi 3 untuk menghitung kapasitas maksimalnya boleh pinjam hutangnya seperti apa. Jadi teman-teman juga harus bisa juga tahu yang namanya KUR, kredit usaha rakyat. Ya. Gitu ya Pak ya, bisa apply-nya sangat mudah sampai dengan 25 juta, bunganya juga ringan. Cari usaha yang kira-kira marginnya lebih dari 10% supaya buat bayar bunga. Kalau marginnya tipis, ya kurang lebih jangan, karena pasti akan kegerus lama-lama gitu ya, standarnya. Tapi kan Pak, itu kalau bayar bunga saja.
Bagaimana dengan kalau skema cicilan kayak bunga plus pokok? Tentu aja kan nggak sebesar itu kan, Pak? Ya. Nah, kalau bunga plus pokok gini, Bro Hendra. Kita tahu kita Hmm, punya 12 juta kan? hmm, Artinya kalau saya mau pinjem berapa saya bisa dan mau cicilnya berapa lama? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kan macam-macam. Tapi maksimal ya. kita bisa mampu bayar 1 juta. Pokoknya mau bayar bunga doang atau mau bayar bunga plus pokok, angsurannya per bulan maksimum 30% dari pendapatan kita ya, Pak ya? Ya, kalau tadi pendapatannya 3 juta per bulan, angsurannya maksimum 1 juta kan? Mm-mm. Ya, macam-macam. 1 juta ini kalau kita mau bayar bunga dan pokok bisa macam-macam. Kalau saya bayar buat cicil motor bisa nggak ya? Oh, ada nggak ya motor yang hanya bayar cicilan? Halo, Pak Suwandi. Halo, dengar nggak? Agak terputus. Iya, ya. Ya. Ya, Jadi, udah denger, Pak. jadi kalau kita punya pendapatan 3 juta sebulan sejuta, setahun 12 juta, Mm. berarti kita bisa mengalokasikan 1 bulan 1 juta untuk bayar cicilan. Mm. Nah, 1 juta itu macam-macam. Misalnya saya mau beli handphone, nyicilnya berapa ya sebulan? 100.000, 200.000, atau 300.000. Nah, terus mau beli motor, cicilannya 500.000. Nah, beli motor sama beli handphone saya bisa nih. Tapi mesti mikirin, kalau saya beli motor, saya harus ada bensin, ada apa. Plus-plusnya Mesti tadi dihitung ya, ada semua. bensin. Semuanya dihitung. Terus yang mesti kita pikirin lagi kedua adalah uang muka, DP. Mm. Ya, kecuali ada yang nawarin misalnya pembelian kendaraan bermotor DP-nya 0. Nah, atau kalau misalnya DP-nya 20%, motornya harga 15 juta, DP-nya 3 juta. Ya, nabung dulu Pak Hendra. Mm. Ya, nabung 3 bulan, jangan pinjam dulu, dapat tuh DP 3 juta. Kan 1 jutanya kita sisihkan, bukan untuk bayar utang, kita sisihkan, kita tabung dulu untuk DP motor. Betul. Ya. Nah, ini yang harus benar-benar teman-teman atau semua nih apa pemirsa atau mungkin siapapun juga sahabat-sahabat yang ada di Tanya Mentor di sini, jangan nafsunya itu ditahan dulu 3 bulan, kumpulin DP dulu, ya. Nah, setelah kalian bisa mengelola uang kalian yang hanya sedikit, simple, sederhana, disiplin, kalian akan bisa mendapatkan atau bisa mendapatkan uang yang jauh lebih besar nantinya karena disiplin yang Anda lakukan. Anda udah tahu mengelola uang yang sangat sedikit, Anda udah ngerti. Nanti kalian akan naik kelas untuk bisa mengelola uang yang lebih besar. Betul, Pak. Ya, jadi jangan Banyak pikir Pak. ya, Mm. jangan pikir menjadi Banyak besar dulu karena orang lain lihatnya mm. besar. Jangan. Mulai dari kecil aja. Banyak paradigmanya gitu, Pak. Saya baru bisa kelola uang kalau buat uang saya sudah banyak. Justru kebalik ya, Pak ya. Justru kita baru bisa mendapatkan uang banyak kalau kita dari uang kecil kita sudah disiplin melakukan manajemen dengan baik gitu, Pak ya. Betul, betul, betul. Kuncinya Jadi adalah bukan manajemen, Bro Hendra. betul. Betul, Pak. Ya. Dan manajemen uang itu sangat penting menurut saya juga, Pak. Jadi disiplin uang, bagi-bagi uang, bagi-bagi kloter, bagi-bagi kuotanya masing-masing. Suatu saat pasti akan bermanfaat buat kita ke depannya. Ya, jadi gini sahabat-sahabat ya. Kita kalau baru mulai adalah mungkin masih kecil. Uang yang kita kelola masih kecil. Perusahaan yang baru mulai mengelola uang masih kecil. Perusahaan terus menjadi lebih besar, meningkat, mengelola uang lebih besar, semakin besar, semakin besar. Ya, nah di situasi hari kadang-kadang krisis itu nggak bicara bagaimana perusahaan kita untung kalau kita mengelola perusahaan, tapi bagaimana kita mengelola uang itu. Nah disitulah tadi ada yang bertanya, kalau uang kok habis melulu dikelola? Ya karena kalian tidak secara disiplin tadi membagi. Pendapatannya berapa sebulan? Kalau pendapatannya sebulan cuma 2 juta, ya pakainya maksimal sebulan hanya 600.000 atau 700.000. Bagi 3, 800, nggak sampai 800.000, 700.000 lah. Sisanya harus ditabung. Okay. Nah 700.000, mungkin sahabat-sahabat tanya, Bro, 700.000 bisa apa? Saya nggak bisa keluar sama teman-teman.
kencangkan ikat pinggang itu adalah yang pertama, disiplin bagaimana kita hidup sederhana. Ya, betul Pak. Setuju. Jadi Ya. saya punya dua metode nih Pak. Kalau misalkan kita merasa duit kita habis terus, berarti ada yang salah, ada dua nih. Pendapatan kita harus tingkatkan atau kita biaya harus kurangin. Terserah mau pakai jurus yang mana. Jadi buat sahabat Pak Sukamdi Harun, misalkan gitu ya, kalau Bapak merasa duitnya habis terus, ya Bapak harus increment usaha Bapak. Nah, cara incrementnya gimana? Ya tambah skill, tambah pengetahuan, tambah apapun juga supaya bisa generate income. Tetapi di saat yang bersamaan juga harus identifikasi biaya-biaya yang keluar saat ini seperti apa. Jangan sampai perasaannya habis terus, tapi banyak keluar uang yang mungkin tidak disengaja, tidak diperkirakan gitu sebelumnya. Gitu. Jadi gini, Pak Sukamdi Harun, saya dulu juga sama. Gimana ya, saya punya teman-teman juga orang kaya semua, saya lulus sekolah di Amerika, tapi gaji saya 390.000. Boro-boro, benar, teorinya gampang Pak Sukamdi. Tetapi waktu itu saya cuma berpikir satu. Saya mengatakan cuma begini, tadi yang dikatakan Bro Hendra. Ya udah, saya harus kerja keras. Saya tidak main dulu sama teman-teman saya. Waktu saya dapat kerjaan, saya kerja jam 8 pagi, saya masuk, pokoknya nggak pernah telat supaya kelihatan bos saya, pokoknya saya rajin. Jam 2 pagi saya baru pulang, Pak Sukamdi Harun. Dan ini kita bicara situasi normal ya Pak Sukamdi Harun, jangan bicara sekarang. Sekarang ini memang mungkin kerja kan susah, nggak ada lembur dan segalanya. Nanti kalau kita kembali lagi dalam keadaan yang normal baru dan ada lembur, saya dapat lembur. Bayangkan dengan gaji 390.000, peningkatan saya dengan lembur setiap hari pulang jam 2, dan memang pekerjaannya ada, bukannya saya buat-buat, saya bisa dapat gaji 1,5 juta. 5 kali lipat, Pak. Lembur itu mahal. Pak Sukamdi. Jadi memang teori mudah, tapi kalau kita mau kerja dan kita mau menunjukkan bahwa kita bisa satu hal, kita dapat uang lembur, dihargain. Kalau anggap nggak ada uang lembur, kita dihargai sama bos kita. Dengan cepat kita bisa dipromosi. Karena memang kita rajin, kita kerja, dan kita buktikan kita sungguh-sungguh. Dan memang pekerjaan kita adalah pekerjaan yang memang membuat bos kita happy. Itu kalau kita bekerja. Sekarang Pak Sukamdi bisa tanya, kalau saya mau usaha sendiri, ini bagaimana caranya? Kan begitu ya, Bro Hendra ya? Betul, Pak. Ya, kalau kita mau usaha, kembali lagi, segala sesuatunya kita harus punya modal. Nggak bisa usaha pakai modal, nggak ada modal, kita mau usaha. Begitu loh. Jadi, saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada kata bahwa kita mengeluh dan hanya mengatakan orang lain seperti itu, jadi saya seolah-olah ini saya ini kok kayaknya mau begini salah, duit nggak ada, uang nggak ada. Ya kita ngumpulin dulu awal-awalnya. Jadi kalau mau usaha itu ngumpulin dulu. Ngumpulin dari duit kecil, recehan. Bisa kita punya aset, asal kita mau menabung. Nah, dibagi 3 itu Pak Sukamdi. A, B, C gitu loh. Oke, thank you Pak. Jadi kita lanjut lagi Pak ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan Bapak ceritain bagaimana prinsip meminjam hutang, meminjam dengan kapasitas yang benar. Jadi idealnya 3 kali atau sepertiga dari pendapatan kita. Nah sekarang gini Pak, sekarang banyak yang terkena dampak COVID. Nah gimana kalau sekarang kita baru tahu ilmu ini, tapi di saatnya sekarang bukan lagi mulai Pak, lagi bisnis tapi lagi stagnan nih Pak. Bahkan lagi minus. Bahkan keadaan parahnya sekarang lagi bangkrut nih Pak, terancam bangkrut. Nah, sedangkan kita baru menyadari, wah kapasitas pendapatan saya sama kapasitas yang udah lebih banyak gitu loh Pak. Nah, gimana Pak? Mulai menatanya ini gimana nih Pak? Menurut Bapak? Jadi kalau kita bicara situasi yang santai, enak, kita nggak ada masalah, mungkin stress levelnya juga nggak terlalu tinggi. Yang ditanyakan Bro and Sis nih, atau Bro Hendra nih adalah, situasi sekarang saya lagi tertekan. Pertama pertanyaan saya Bro, kita ada utang nggak sama orang? Ada, misalkan gitu Pak. Kalau kita ada utang sama orang, kita datang sebagai seorang yang benar-benar ya jujur menyatakan bahwa oke, usaha saya sekarang lagi kurang baik, saya ada hutang, hari ini saya nggak bisa bayar.
Hmm. Tapi saya akan bayar, mohon maaf, saya belum bisa bayar, saya buat pernyataan, dan pernyataan ini saya akan catat bahwa saya belum bisa bayar. Dan itu sesuatu yang memang nggak bisa apa-apa, yang memberikan hutang juga bisa apa. Satu, saya mau tanya dulu, hutang yang ada jaminan nggak? Hmm. Kita kasih jaminan nggak ke bank? Kalau kita kasih jaminan motor atau apa, serahkan baik-baik. Bilang sama krediturnya, saya nggak bisa apa-apa, saya kembalikan jaminannya, saya mau mulai dari nol. Tolong jangan Hmm. saya, tolong jangan saya dicatat sebagai peminjam atau debitur nakal. Kalau saya dicatat sebagai debitur nakal atau nasabah nakal, bro and sis, hari ini ya memang berbeda dengan 10-15 tahun yang lalu. Hari ini semua serba teknologi. Hari ini semua serba sangat mudah. Bro and sis punya data bisa diambil oleh siapa saja. Ya, bisa diambil. Contohnya nih misalnya, Anda punya hutang cicil motor, terus udah gitu, aduh, gue udah jalan setengah jalan nih. Terus sayang deh kalau saya kembaliin, saya kabur-kabur. Semakin Anda kabur, Anda akan dicatat di blacklistnya OJK. Besok-besok mau pinjam lagi nggak bisa. Nggak bisa. Betul. Ya, jadi harus jujur hari ini, supaya Anda tidak dicatat masuk dalam ini. Nah, kalau memang seandainya ternyata usahanya belum bisa menghasilkan dan harus mengalami situasi yang sulit, mundur selangkah. Secara jujur sampaikan kepada krediturnya siapa. Kalau punya jaminan, kembalikan jaminan. Mulai lagi dari bawah. Betul Pak Pak Harun apa namanya tadi? Sukamdi Harun. Sukamdi Harun itu ya persaingan ketat, zaman digital saya bisa apa? Saya nggak tahu nih Pak Sukamdi, kalau kita nggak bisa interaktif. Saya mesti menggali Pak Sukamdi punya apa, punya passion di mana? Anda bisanya apa? Banyak cara, banyak pikiran yang harus kita pikirkan bersama. Kenapa? Begini contohnya ya. Contohnya begini. Saat ini menurut Bro Hendra nih, banyak nggak IO-IO untuk orang menikah, mereka bangkrut. Kalau nggak kreatif loh. Betul, Pak. Jadi Iya kan? sekarang kondisi di COVID ini ya pasti kena dampaknya banyak, Pak. Jadi tapi saya yakin juga ada yang kena dampaknya, tapi juga ada yang kena manfaatnya. Jadi memang kalau selama ini mungkin kondisi normal semuanya happy, 10 orang happy, mungkin sekarang 5-5 Pak, atau 7-3. 7 yang Betul. lagi suffer, 3 tetap happy. Nah, Betul. caranya ya, saya kembali lagi ke masing-masing orang ya Pak ya. Mau open mind nggak dengan adanya kontribusi Tanya Mentor di sini, tujuannya kan membuat kita restruktur mindset, open mind, apa sih bisnis apa yang sedang bagus. Bisnis apa yang bagus ya tergantung dari perspektif masing-masing orang. Keahliannya Betul. apa, passionnya apa ya Pak ya. Dan Betul. kalau memang itu kita merasa ilmu itu kita penting ya kita harus pelajarin gitu ya. Pergaulan kita, pertemanan kita gitu ya. Ya. Nah, pendapat saya itu Pak. Kalau IO saya yakin sekarang sangat-sangat suffer Pak. Sangat-sangat suffer. Jadi banyak orang yang menunda pernikahan, banyak orang yang nggak mau yang menikah heboh-heboh lagi, itu bahkan event-event musik, event-event konser kan semua sekarang tidak ada Pak. Ya, jadi gini bro, saya lihat di TV, ini sangat kreatif. IO-nya tahu nggak seperti apa? Misalnya, kalau dulu kan orang mengundang ke pernikahan, datang ke dalam satu gedung, terus nanti ngisi buku tamu, kasih Betul. kasih dana, ya orang lagi happy dikasih apa, orang Chinese bilang angpau gitu kan, ya dikasih Ya. duit, dikasih apa dan segalanya, terus masuk makan dan segalanya. Ini IO-nya kreatif. Jadi pakai mobil namanya drive-in. Jadi si calon pengantinnya bersama orang tuanya berdiri, pakai mask, pakai yang face mask, pakai masker ya, atau mungkin maskernya enggak tapi pakai face mask, berdiri begitu di semacam di lobby yang bisa kelihatan orang, mobilnya drive thru, terus dicek pakai elektronik, ditanya namanya siapa, keluar TV namanya siapa, nanti dia lewat, karena si pengantinnya tahu, nanti dia taruh angpau, dikasih
tanda cinta kasih, pergi. Ucapan selamat. Ucapan selamat. Jadi saya kagum, ya, kagum terhadap orang-orang yang kreatif. Nah, disinilah dia bisa mulai bertahap membangun suatu cerita. Kalau dia punya hutang, saya yakin IO ini pasti punya hutang. Dia mengatakan bahwa saya nggak give up loh, tapi saya akan bayar. Saya punya program ini gini. Nah, tadi juga kalau ada yang tanya, kalau saya pinjaman online bagaimana? Nah, di sini teman-teman yang saya bicara, mungkin hari ini kita agak terlambat baru kenal. Saya mengatakan, kapasitas kalau kita mau meminjam, jangan lebih dari pendapatan kita. Tapi kalau sudah sekarang terlibat di dalam pinjaman online, ya nggak apa-apa. Jangan kabur kalau kita dikejar debt collector. Jelaskan saja bahwa, mohon maaf, saya belum bisa bayar. Nyatanya pendapatan saya begini. Karena hutang piutang adalah perdata. Tapi kalau kita kabur, kita lari, kita menjadi dicatat dan namanya menjadi buruk. Ya, kalaupun kita nggak bayar, pasti kita buruk. Tapi kalau kita mengatakan bahwa oke, saya akan mampu membayarnya, saya akan mulai menata diri saya mau kerja dulu, saya bikin pernyataan, kalian nggak akan dikejar. Dan kalian jadi gampang untuk mulai kerja baru lagi. Daripada lari-lari cantik ke kiri, ke kanan, sampai ke satu tempat, ke daerah, seolah-olah menghindar dari debt collector tersebut. Oke, setuju Pak. Ya. Nah, jadi buat sahabat semua yang kondisinya mungkin sekarang lagi tertekan, atau mungkin lagi down, atau mungkin yang lagi bangkrut gitu ya, yang mengalami banyak pinjaman, salah satunya cara adalah jangan kabur, hadapi dengan baik-baik gitu ya, sampaikan kepada krediturnya perbankan atau leasing, kita tidak mampu gitu ya, kondisi kita keterkena dampak, dan kalau memang ada aset, ya silakan saja, kita serahkan, kita nggak ada, jangan takut melepaskan, kita mundur setengah langkah atau satu langkah, menata dari nol lagi, kita mulai lagi ngerintis, dibandingkan kita lari-larian, kucing-kucingan, nanti ujung-ujung nggak ada habisnya gitu ya Pak ya. Ya. Nah sekarang pertanyaannya saya rubah Pak. Kalau tadi kan kondisinya sedang down atau sedang negatif. Nah sekarang kalau kondisinya sekarang so-so Pak, nggak bagus juga tapi nggak jelek. Tapi di satu momen dia butuh modal untuk misalkan buat beli barang, buat nambah inventory gitu ya. Nah tapi dia butuh pinjaman. Butuh pinjaman di saat ini kalau dihitung kapasitasnya udah mentok Pak. Tapi itu menjanjikan profit. Nah itu dilema Pak. Kita mau ambil takut buah si malakama, tapi kalau nggak ambil kita kehilangan kesempatan. Kalau Bapak, kalau di kondisi demikian, Bapak gimana Pak? Tancap terus atau mendingan tunda dulu, jangan ambil kesempatan itu? Ada dua hal, Bro Hendra. Pertanyaannya bagus. Kalau saya bisnisnya biasa-biasa saja, saya masih bisa bayar hutang, tapi utang saya sudah mentok. Tapi ini ada bisnis yang menjanjikan, yang bisa menambah pendapatan saya, tapi saya harus hutang. Ada dua hal. Apakah di dalam usaha itu harus terus berhutang? Apakah kita tidak bisa mencoba mencari teman untuk ngajak dia, kita keluarkan ide, dia bisa menaruhkan dananya di kita, dengan bagaimana kita yang mengerjakannya. Itu satu kalau bisa. Kalau nggak bisa, kita harus berhutang. Ya kita bikin proposal. Ya, kita bikin proposal, kita jelaskan kepada siapa saja. Tapi jangan takabur. Misalnya harus pinjamnya 100 juta, mulailah dengan pinjam 15 juta, 20 juta, tapi secara bertahap. Buktikan bahwa ini memang prospek yang bagus. Nanti secara bertahap pasti orang percaya, ya dia akan memberikan pinjaman lagi. Saya ada teman saya yang bertanya, yang dulu sering dapat pinjaman cukup tinggi, misalnya 100 juta, tiba-tiba dia bilang, aduh sekarang mau pinjam 100 juta aja saya udah nggak dipercaya. Saya bilang, coba ngomong sama banknya. Kalau dulu Anda pernah membayar dengan sangat bagus, dan pernah punya pinjaman 100 juta, tolong deh, hari ini saya pinjam 15 juta aja, percaya nggak sih? Nggak pinjam 100 loh. Seperenamnya. Sepertujuhnya. Akhirnya dia dikasih. Karena memang mempunyai satu kejujuran, kedua open.
tadi yang dikatakan terbuka. Ya, jadi hidup itu nggak akan selalu indah, tetapi kita akan indah kalau kita bisa menikmati hidup itu kapan kita hidup sederhana, kapan kita memang harus mendapatkan sesuatu itu. Karena yang namanya rezeki, kata orang nggak akan kemana-mana. Tapi kalau kita nggak kemana-mana, nggak ada rezeki, itu katanya tuh. Setuju, Pak. Ya dong, Jadi rezeki kalau nggak nanti akan ada, kemana. Kalau nggak kemana-mana, nggak ada rezeki, bro. betul, Pak. Kalau nggak kemana-mana cuma merenung juga percuma juga ya, Pak ya. Ya, Pak, jadi kalau tadi ada kesempatan, jadi kalau bisa coba bukan hanya perbankan gitu ya, coba kita ajak teman kita pakai modal teman atau mungkin modal sahabat dengan portfolio yang keyakinan, kepercayaan kita yang sudah kita tanamkan gitu ya Pak ya. Kalau memang nggak berhasil, tetap boleh pinjam, tapi jangan agresif mode, tapi mungkin setengahnya dulu, apa seperempatnya dulu, buktikan dikit-dikit ya Pak ya. Jadi ya, jangan sampai terlalu fantasis, mintanya 100, kita pinjam 25 dulu, buktikan untungnya lumayan, baru kita nambah lagi gitu ya. betul. Sama satu, bro. Oke. Tadi ada yang bertanya soal pinjaman online. Jangan pernah mencoba untuk meminjam secara online. Ya, kalau kita adalah orang jujur kan kita harus kembalikan pinjamannya. Tapi perlu dihitung, bunga pinjaman online itu 0,83% per hari maksimal. Hmm. Kalau 0,83, Bro Hendra, coba kalikan 30 hari jadi berapa tuh, Bro? 0,83 ya, sebentar. 0,83 kali 30 itu sama dengan 24,9 Pak. 25%. 25% loh, ya, Hmm. sebulan. Nah, coba pikirkan teman-teman, sahabat-sahabat, kalau minjem sesuatu, uang 1 juta, harus kita kembalikan 250.000. Nah, terus uangnya mau dipakai apa? Kalau dipakai happy-happy, udah pasti nggak bisa balikin. Kalau mau dipakai untuk dagang, mikirin, ada nggak dagang yang bisa 25% untungnya 1 bulan? 25% Mungkin dagang kalau makanan Pak. dikalikan 30 hari itu setahun. Kalau setahun itu dikalikan 12 sama dengan 300% per tahun. Betul. Dagang apa yang kita bisa mengembalikan itu? Jadi pinjaman online itu banyak orang akhirnya gali lubang tutup lubang karena mau hidup berlebih, mau mempunyai sesuatu yang di luar kemampuannya, dia pinjam di online karena mudah. Memang hidup di zaman sekarang ini nggak gampang. Kenapa? Semuanya itu seolah-olah dimudahkan, bisa pinjam, dan semuanya itu hanya pakai gadget. Tapi kita lupa, pada saat nanti kita harus bayar, mulai kita garuk kepala, bagaimana? Kabur kiri, kabur kanan, itu yang salah. Simple, ada teman saya menanyakan, aduh gimana ya hidup lagi begini, saya kalau hidup makin susah, kredit card saya banyak, saya pakai aja. Saya bilang jangan. Kalau Anda lagi susah, kredit card banyak, guntingin semuanya. Pakai aja satu. Pakai aja satu. Tapi ingat, pendapatan Anda, balik lagi nih saya nih, ingat pendapatan Anda kalau hanya 3 juta sebulan, pakai simpen 1 juta ditabung, 1 juta untuk keperluan operasional Anda selama sebulan, 1 juta untuk bayar cicilan. Dibagi 3. Dan harus ada disiplin tabung. Nah, terus kalau ada yang bertanya, gimana saya hidup 1 juta sebulan? Ada orang yang bisa hidup 1 juta sebulan. Bukan bilang nggak ada. Memang harus sangat sederhana. Nah, tapi bagaimana 3 juta pendapatan saya bisa menjadi 6 juta, bisa jadi 10 juta? Kita yang harus merubah diri kita. Contoh saya dulu. Saya dulu baru bekerja, teman-teman saya orang kayanya banyak, mereka hidup dengan mewah, bisa pergi kiri ke kanan, tapi saya jam 2 pagi harus pulang. Setiap hari saya kerja terus, tapi saya dari 390.000 punya gaji bisa dapat 1,5 juta per bulan.
Nah, 1,5 juta per bulan juga mana bisa hidup? Wah, saya numpang sama orang tua. Tapi setelah saya bekerja dengan sungguh-sungguh, bos saya waktu itu orang Jepang. Wah, ini gajinya kok jadi tinggi ya karena dia lembur. Ya udah dinaikin, dipromosi karena kerjanya bagus. Nambah lagi, nambah lagi. Tanpa disadar, kelipatan dari apa yang Anda hasilkan akibat Anda menjadi orang yang jujur dan mau bekerja keras, gajinya bukan cuma naik 5 kali, lebih dari 300-400 kali atau mungkin bisa ribuan kali sekarang. Itu ada prosesnya. Buah Nah, hasil pada dari saat kerja keras kita ya, terus Pak. meningkat income saya, dengan sendiri kemampuan saya kalau mau berhutang gampang. Ya, Banyak ya, orang ya. bertanya, bagaimana ya orang itu bisa kaya? Tapi orang nggak pernah bertanya, bagaimana orang itu dulunya? Apakah orang itu adalah orang yang punya uang atau tidak punya uang? Apakah dia Hmm, mulai dari bawah sendiri? betul. Orang Ada nggak lagi nanya tambahan, itu. Pak. Nggak tahu ceritanya orang itu seperti apa. Yang kedua, mental yang harus dimiliki seperti apa. Yang ketiga, skill apa yang harus dimiliki oleh orang tersebut. Yang keempat, pertemanan seperti apa yang harus dimiliki supaya saya bisa menjadi seperti dia. Betul. Mental, skill, dan juga pertemanan, Pak. Saya Ya kan? setuju Itu mungkin pertemanan, salah bro. satu. Betul, Pak. Jadi kalau berteman, kita nih misalnya orangnya hidupnya juga temannya juga teman-temannya orang susah semua. Ya kapan kita bisa jadi orang maju? Cari teman yang Betul. tingkatannya, walaupun mungkin kita bukan orang, waduh kita jadi minder nih, tapi kita dengerin aja, datang dengerin orang yang lebih lebih apa lebih kaya Lebih ilmu, hebat, lebih hebat kayak kita ilmu. dengerin. Nah, kita sering datang di dalam pergaulan-pergaulan macam-macam sekarang kita bisa lihat. Ya, teman-teman yang mungkin punya komunitas pengajian, komunitas pendalaman iman buat yang Kristen, ya, buat yang macam-macam di dalam organisasi yang positif-positif. Kalau teman-teman bergabung, Betul, Pak. itu tidak akan melihat tingkat sosialita seseorang. Saya pernah ikut salah satu workshop, Pak, pelatihan tentang keuangan. Itu ajaib, Pak. Dia bilang begini, coba kamu sebut 5 teman dekat kamu siapa saja. Saya sebut waktu itu, Pak, di kertas, sekitar 5 tahun lalu. Si A, si B, si C, si D, si D, E. Lalu coba hitung kira-kira pendapatan mereka berapa. Ditambahin semuanya, dibagi 5. Itu pasti gaji kamu saat ini, katanya. Dihitung itu benar juga, Pak. Jadi pertemanan itu mempengaruhi penghasilan, pendapatan, dan juga pola pikir kita. Jadi memang kalau memang mau upgrade your mind, upgrade your skill, upgrade your income, salah satu yang cara yang paling simple juga harus berubah pergaulan gitu ya. Bukan berarti kita lupakan teman-teman sahabat kecil kita, bukan, tetap bersahabat. Tapi kalau kita bicara pekerjaan, bicara income, kita harus punya mentor-mentor atau bergaul dengan orang yang lebih hebat gitu ya, Pak ya. Betul, betul. Jadi kita kalau bergaul dengan orang yang lebih hebat, kita dapat ilmu, kita dapat cerita dari dia. Mungkin nggak perlu ngajak di Starbucks, nggak perlu ajak di Coffee Bean, mahal kan? Ajak aja minum kopi-kopi di pinggir jalan yang murah-murah sambil duduk di taman ngobrol, bisa, apapun bisa. Tidak ada. Jadi gini loh, Sekarang kan zamannya Zoom, Pak. Zoom sama IGTV kan sekarang kita bisa bertemu, Pak. Bisa tanya, bisa gratis, ngobrol gitu ya. gratis. Nggak Jadi gratis lagi, nggak usah bikin kopi. menurut saya, sahabat-sahabat juga kalau besok lusa mau ada ngambil utang, terus mau nanya sesuatu, silakan aja chatting di cemungut.id. Saya kan pasti akan jawab. Ya, setuju, Pak. Ya, saya pasti akan bantu dan saya akan jawab sahabat-sahabat. Sebisa saya menjawab, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Karena saya ini senang kalau bisa membuat orang yang mulai dari bawah dan punya keinginan maju, saya senang membantu. Saya tidak Oke. melihat suku, ras, atau apapun juga. Ya, Oke. jadi Pak, ini Pak, saya ada ya, pertanyaan, Pak. Tadi kan Bapak ajarin saya nih, contoh ilustrasi 3 juta, 1 juta buat bayar cicilan, 1 juta living cost, 1 juta buat dana darurat emergency. Nah, kalau misalkan sekarang gaji kita naik jadi 5 juta, Pak. Nah, yang boleh nambah, yang boleh tetap yang mana, Pak? ya itu. Kalau secara konsisten dibagi 3 aja, Pak Hendra. Hmm, Ya,
Karena begitu kita naik gaji, status kita juga naik. Kalau dulunya misalnya kita beli baju yang harganya 100.000 juga ada, yang 50.000 juga ada. Tapi begitu kita naik, mungkin kita mau beli baju yang lebih mahal dikit. Tapi kontrol. Ya, mengontrol itu adalah disiplin yang tidak bisa ngapa-ngapain. Karena gini loh, saya gampang mengatakan, semua orang juga gampang mengatakan, olahraga itu sehat nggak? Menyehatkan gitu ya. Penting nggak? Penting. Tapi penting. Semua orang pasti mengangkat tangan dan menjawab itu penting dan harus olahraga, betul nggak? Tapi berapa banyak orang yang benar-benar olahraga? Di sini aja di komunitas kita nih. Ya. Jadi kalau 10 orang ditanya pasti jawabnya iya, Pak. Semuanya pasti bilang kesehatan itu penting, olahraga itu penting. 1-2 yang jalan. Artinya gini loh. Tergantung. Jangan kita ngelihat orang, oh dia kalau dia nggak olahraga nggak apa-apa. Dia udah punya uang, dia punya apa? Ya dia nggak ngapa-ngapain, mungkin lebih nggak apa-apa. Kita yang kalau baru mulai dari bawah harus hidup, belajar, berani, kerja keras. Ya. Jadi sukses itu nggak ada, nggak lihat umur. Ya tentu kalau kita mau sukses itu kita harus menentukan sikap. Saya nih baru umur 20. 25 saya harus jadi apa? Jadi waktu Anda umur 20, buat kesalahan sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Masih 20-an. Tapi kalau udah 25 ke 30, jangan buat kesalahan lagi. Atau udah, anggaplah sampai 30 buat kesalahan, is okay. Setelah 30 memasukin sampai 35, harus menentukan sikap maunya bagaimana. Harus ikut, kalian harus punya mentor. Mentor itu siapa? Orang. Dan kalian itu gini loh, kalau yang butuh kita, jangan kita nih butuh orang, jangan kita harap orang itu nyari kita. Kalau kita yang butuh, kita yang nyari orang itu terus. Jangan pernah sungkan kalau kita nyari orang itu kalau ditolak. Halo, Pak Suwandi. Halo. Sepertinya gangguan jaringan. Selamat datang Ciwewe, sahabat semuanya. Sambil tunggu koneksi Pak Suwandi. Sebentar ya. Kita tadi cerita ngebahas tentang cara mendapatkan pinjaman. Tapi sayang nih, waktunya sudah mau selesai. Pak Suwandi lagi ada gangguan jaringan. Sebentar ya, kita coba tunggu beberapa menit lagi. Thank you buat sahabat semua yang masih tetap stay tune di kita. Buat Pak Sukamdi Harun, thank you ya Pak, udah aktif bertanya. Terima kasih banyak. Sukses apa tergantung umur? Kalau pendapat saya, setiap orang punya zona waktu yang berbeda-beda. Ada yang 5 tahun, ada yang kurang dari 30 udah kaya, udah sukses. Ada yang mesti tunggu sampai usia pensiun baru bisa sukses. Ada yang di atas pensiun baru bisa sukses, masing-masing beda-beda Pak. Jadi apapun start mulainya, nggak ada kata lain ya, sekarang kita mulai aja Pak Sukamdi. Jadi dengan keterbatasan kita, dengan apapun kondisi kita, ya kita tetap survive aja. Kita coba berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Dan tadi sepertinya Pak Suwandi ada kendala nih di handphone dia WA saya, sepertinya ada gangguan. Kalau sampai nanti berhalangan, kita sudahi dulu acaranya karena udah mau genap 1 tahun juga, 1 jam juga, 1 tahun lagi, 1 jam. Nanti kita akan lanjutkan lagi serialnya minggu depan, gitu ya. Thank you buat para sahabat semua yang udah join. Thank you banget. Bersyukur, betul Pak, bersyukur. Saya yakin Pak Sukamdi pembelajar yang hebat. Semoga Bapak bisa jauh lebih bersyukur, sehat gitu ya. Apapun kondisi Bapak sekarang jauh lebih maju untuk kedepannya. Sampai ketemu di lain kesempatan, sahabat Tanya Mentor semua. Sampai ketemu di acara selanjutnya minggu depan. Bye-bye.